sang hidup. Beginilah cerita ini dimulai. Pada zaman bangsa Hehaya mencapai puncak peradaban, terjadi goncangan bumi yang dahsyat akibat ledakan beruntun gunung berapi. Udara yang merah bagai terbakar, menyebarkan gamping panas, belerang, dan racun tanah. Hewan-hewan yang hidup di sekitar gunung itu lari menerjang belantara, pedusunan, sawah, dan ladang, tanpa peduli. Dan penduduk lari ketakutan memasuki kota-kota terdekat, hendak mencari perlindungan kepada hamba-hamba negeri. Peristiwa itu mencemaskan pula para Brahmana, Resi, dan Muni. Apa sebab peristiwa itu luput dari pengamatan mereka? Biasanya mereka pandai menangkap peristiwa alam, karena memiliki penglihatan gaib bagaikan mata dewa. Maka dengan serta-merta mereka bergegas membakar dupa dalam pertapaannya masing-masing. Setelah memanjatkan doa, bertanyalah mereka kepada Dewata. Ya, Dewa Agung, rahasia apakah yang kau kehendaki, sehingga hambamu tidak kau perkenankan melihat sebelum peristiwa yang mengerikan ini terjadi? Selanjutnya, tersebutlah seekor merpati yang masih berada di tepi sarang, karena harus menunggu anaknya yang sedang belajar terbang. Anaknya mencicit ketakutan mendengar suara gemuruh, dan bertanya pada induknya, "Ibu, apakah itu?" Ibunya yang bermaksud hendak terbang ke udara, mengurungkan niatnya. Naluri keibuan membangunkan rasa kasih sayang, tatkala mendengar suara iba anaknya. Dengan pandang menyerah, ia memanjangkan lehernya, meraih sekenanya dan menjawab, "Duhai, anakku, aku tak dapat menerangkan. Hanya yang kurasa, kita harus secepatnya terbang dari sini, mencari pengungsian. Kemana? Kemana saja? Karena di mana-mana ada hidup." Tetapi anaknya belum pandai mengembangkan sayap. Ia masih melatih diri, terkadang berjingkat-jingkat, lalu jatuh terkulai dan surut ke belakang. Ibunya sudah gelisah melihat api menggulung, dan panasnya menjalar ke segenap penjuru. Dilayangkan pandangannya ke seluruh alam dengan rasa putus asa. Dalam hati, ia hendak mencari pertolongan. Tetapi kepada siapa? Semuanya telah melarikan diri. Pohon-pohon bertumbangan. Batu-batu alam yang dahulu bangga dengan kelestariannya, kini renggang dari tempatnya berpijak. Goyah, lalu menggelinding dengan suara gemuruh, memporak-porandakan semua yang dilandanya. "Ah, anakku, belum jugakah engkau pandai terbang?" Anaknya mencoba lagi menggerakkan sayapnya dan meloncat-loncat. Tatkala tiba di tepi sarang, dijengukkan kepalanya, tetapi sekonyong-konyong ditariknya kembali sambil menjerit, "Satu bu," katanya dengan tubuh gemetar mencari dekapan. "Anakku, dahulu aku pun demikian," bujuk sang ibu. "Tatkala ibunda mengajarku terbang, didorongnya aku ke tepi. Aku jatuh, tetapi tiba-tiba sayapku mengepak-ngepak. Aku dapat bertahan di udara, anakku. Tentu saja mulanya aku lemah, sehingga nyaris terjerumus di antara mahkota dedaunan. Namun, tiba-tiba pula kakiku bergerak cepat mengejangkan diri, sehingga dengan sigap aku hinggap pada sebatang ranting. Nah, mengapa aku jadi cekatan? Di kemudian hari barulah ku mengerti, bahwa jasmani ini ada yang mengendalikan, mengembangkan, dan membimbingnya. Di sinilah letaknya, oh anakku. Andaikan aku dapat menunjukkan, tentu engkau akan melihat dan merabanya pula. Karena yang mengendalikan, membimbing, dan mengembangkan sekalian yang hidup dan kehidupan ini adalah sifat-sifat sang hidup itu sendiri, yang bertahta di dalam rasa. Tentunya nanti aku pun dapat terbang, bukan, sela merpati kecil itu. Wahai, anakku, bukan nanti atau kelak, tetapi sekarang, anakku. Ya, pada saat ini juga, bujuk sang ibu. Tetapi bunda hanya kuasa menganjurkan. Yang menggerakkan adalah kesadaran. Kesadaran digerakkan oleh rasa yang tak teraba. Dengan sabar sang ibu menjelajahkan pandangnya ke sekitar. Rasa cemasnya telah meruyak hingga ke leher, menyebabkan ia mulai gemetar. Sesaat direguknya udara untuk melapangkan dadanya. "Perhatikanlah bundamu. Begini seharusnya engkau terbang," katanya seraya merenggangkan kaki. Lalu disentakkan sayapnya dan terbang mengelilingi sarang. "Terbanglah, terbanglah," serunya mengajak, "tirulah bunda." Anak burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya sambil berjingkat. Dengan petunjuk ibunya, ia meloncat ke udara. Tetapi jatuh terkulai di tengah sarang sehingga sarang itu bergoyang oleng. Dengan keluh putus asa, ibunya hinggap kembali di tepi sarang. Ia datang mendekap anaknya, dan berkata seakan-akan kepada dirinya sendiri, "Baiklah, kutunggu engkau sampai dapat terbang. Meskipun lahar dan awan panas telah terasa menjangkau, aku akan tetap bersamamu."
Bukankah engkau ada karena Bunda? Engkau sendiri tidak tahu, apa sebab engkau mesti hidup bersamaku dalam keadaan begini. Ia duduk mengerami anaknya dan mencoba mengenyahkan rasa kecewa. Aku belum bisa terbang, Bu, desah anaknya dalam dekapan. Sudahlah, lupakan semua itu, Nak. Nanti pun engkau akan dapat terbang, hiburnya. Sejenak didongakkan kepalanya seolah-olah ia sedang mencari sesuatu, kemudian berkata menghibur diri. Lihatlah, gunung di kejauhan itu mulai meletus. Tentu engkau pun merasakan goncangannya. Ah, seandainya ayahmu bersama dengan kita, akan kutanyakan kepadanya, apa sebab semua ini terjadi. Ayahmu makhluk kembara yang gemar menjelajah seluruh jagat. Seringkali ia meyakinkan Bunda bahwa ia tahu akan segalanya. Suatu hari ia mendengar keluh seorang Brahmana di padepokan, yang sibuk mencari suatu masalah yang dipersoalkannya sendiri. Dia berkata begini, malam nanti, atau apabila tubuhku terasa sudah amat letih, aku akan jatuh tertidur lelap. Siapakah yang mengajakku tidur? Apa pula sebabnya seseorang yang tertidur tak mengenal dirinya sendiri, kepandaiannya, anak istrinya, keselamatannya, dan segalanya. Dan ayahmu yang merasa tahu segala-galanya, ikut pula berpikir. Sehingga pada suatu hari, ia menghilang tanpa kabar beritanya, sampai engkau menjenguk dunia sekarang ini. Karena itu, rahasia persoalan sang Brahmana dahulu, belum juga terpecahkan hingga kini. Kurasa, ayahmu pun tak mampu mencari kuncinya. Ia berhenti menghela nafas, kemudian meneruskan. Mahkota pohon yang menyelimuti kita ini, berdiri di atas tanah Hehaya, yang diperintah oleh seorang raja yang sangat lalim. Dahulunya, dia seorang agung budi, sehingga Dewa Dattatreya berkenan menganugerahinya sebuah kereta ajaib yang dapat terbang ke udara. Larinya cepat sekali, dan rodanya membersihkan suara gemuruh. Dengan kereta ajaib inilah dia meluaskan kerajaannya. Raja-raja yang tidak mau takluk, segera ditumbangkannya. Negerinya dirusak dan harta bendanya dirampas. Setelah merasa sekalian raja dapat ditundukkannya dengan mudah, maka pada suatu hari ia memutuskan hendak menyerang kahyangan Dewa Indra. Rencananya itu tentu saja meresahkan para dewa. Nah, inilah akibatnya. Kini, gunung itu meletus. Tanah merekah. Udara beracun dan huru-hara bergolak di seluruh negeri. Kini anganku dapat menjawab, apa sebab semua bencana ini terjadi. Ia berhenti mengagumi khayalnya. Hampir tak diingatnya lagi bahaya telah semakin dekat. Kini, udara merah menyala, dan hujan abu mulai merata. Angin yang berhembus dari pinggang gunung itu menebarkan hawa belerang serta gas beracun ke segala arah. Bu, ajarlah aku terbang sekali lagi, pinta anaknya. Sudahlah. Sebentar lagi Dewa Wisnu pasti turun ke dunia, memusnahkan kepongahan dan kebiadaban. Diamlah, anakku. Tiba-tiba ia mengatupkan paruhnya rapat-rapat, dan memiringkan kepala menajamkan pendengaran. Didengarnya sesuatu yang menarik perhatiannya dan melihat berkelebatnya suatu bayangan hitam. Jauh dari arah barat, seekor burung datang dengan cepatnya. Burung itu memanggil-manggil namanya. Dengan rasa heran dan penuh harap ditegakkan kepalanya. Ayahmukah itu, bisiknya ragu. Apa kata ibu, tukas anaknya, sambil mendongakkan kepala dari dekapan. Ayahmu, ya, ayahmu. Dia datang, kata ibunya yakin. Burung pendatang itu menghampirinya dan berseru nyaring. Suri, aku datang. Dengarkanlah. Kunci rahasia hidup sudah kuperoleh. Ikutlah. Nanti kukatakan kepadamu. Burung-burung itu begitu gembira, hingga mereka lupa diri pada apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Tapi, bagaimana dengan anak kita? Anak kita. Oh, ya, anakmu, anakku. Percayalah, dia akan terbimbing dengan sendirinya. Inilah yang hendak kukabarkan kepadamu. Oleh siapa? Tanya Suri. Tetapi awan panas itu mulai melanda, bagaimana anak kita? Biar gugur gunung itu, biar meledak udara ini, aku harus mengabarkan hal ini sekarang juga. Ikutlah. Mereka terbang melayang tinggi di udara, dan menembus awan gelap dengan cepatnya. Kemudian sang jantan berkisah. Aku telah mendaki Gunung Mahameru dan menyelinap ke singgasana para dewa yang sedang bersidang. Di sana kulihat para resi, Brahmana, Muni, dan para dewa berkumpul menangisi Dewa Wisnu. Kesejahteraan dunia mulai rapuh, kata mereka, karena itu Wisnu harus turun secepatnya menolong umat manusia. Wisnu yang lama berdiam diri, akhirnya menjawab, aku mau berangkat,
tapi bukan dengan kehendakku dan bukan pula karena kekuatan lain yang memerintahkan, karena yang kusujudi hanya satu. Itulah hidup yang menggerakkan daku untuk kebajikan ini. Semuanya yang ada dan yang tiada, adalah kepunyaannya. Kepunyaan sang hidup, yang menggerakkan, yang mengembangkan, yang membimbing, yang menjadikan, dan yang memusnahkan semuanya ini adalah sang hidup itu juga. Hidup itulah yang memiliki segalanya. Sebab itu, tunggulah sampai sang hidup itu sendiri memerintahkan daku turun ke dunia. Dan tahukah engkau, Brahmana yang kuceritakan dahulu, berada pula dalam sidang itu. Sigap ia bertanya, siapakah duhai Wisnu, yang mengajak kita tidur dan merenggutkan kesadaran diri? Bukankah sudah kukabarkan kepadamu, bahwa hidup adalah sumber segalanya? Mendengar jawaban Wisnu itu, cepat aku turun dan mencarimu. Dan sesungguhnya itulah kuncinya. Kemudian mereka melayah rendah, menembus awan untuk mencapai tempatnya semula. Namun, tidak mudah bagi mereka, karena sekarang udara telah diliputi kegelapan yang pekat. Tetapi, terangkanlah kepadaku, apa sebab gunung itu meletus, tanya Suri tiba-tiba. Apakah engkau masih perlu keterangan? Sang jantan balik bertanya, bukankah alam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Ah, bukan itu yang kumaksudkan. Seandainya engkau menyaksikan goncangan alam pertama kalinya, seandainya pula engkau melihat apa yang terjadi di samping anakmu yang gemetaran, pertanyaan itu akan timbul di hatimu. Apa sebab semua bencana ini terjadi? Untuk persembahan, adikku. Suri belum juga mengerti dan terus mendesak. Tetapi sang jantan berkilah. Betapa aku mampu memberi penjelasan yang lebih jelas lagi. Karena aku hanya menirukan sabda Dewa Wisnu belaka. Tetapi, tunggulah bila Dewa Wisnu telah turun. Semua masalah akan menjadi jelas. Ah, andaikan ada nyala pandu yang dapat membawa daku ke tempat dia berada, akan kukumpulkan seluruh dayaku untuk mengejarnya. Tetapi hidup ini terlalu diam. Dinda, ia benar-benar diam, seperti tak mempedulikan segala sesuatunya. Tiba-tiba teringatlah mereka kepada anaknya yang tertinggal dalam sarangnya. Bergegas keduanya menuju ke sana. Tetapi, pohon tempat sarangnya berlindung, kini telah tumbang. Kemana dia? Jerit Suri memilukan. Tenanglah, Dinda, bujuk sang jantan, barangkali telinga kita dapat menjaring pantulan kepak sayapnya. Keduanya terbang berkeliling memanggil-manggil anak mereka, lalu melayang rendah seolah ingin meraba tanah. Tetapi udara saat itu tak tertahankan lagi panasnya. Ketika Jerit putus asa mencekam perasaannya, pandangan Suri menangkap setitik bayangan mungil menggelepar-gelepar. Anakkukah itu? Bisik Suri cemas bercampur harap, lah meliuk ke bawah, tetapi sang jantan melarangnya. Udara terlalu panas, adikku. Tahanlah gejolak hatimu barang sesaat. Marilah kita pikirkan, apa sebab dia tahan melawan siksaan alam, sedangkan kita tidak. Coba rasakan. Hawa belerang dan gamping sangat panasnya. Adikku, aku akan memanjat mega-mega itu. Ikutlah. Betapa mungkin. Betapa tidak, balasnya cepat. Lihatlah. Anakmu benar-benar telah kuasa mempertahankan diri. Nalurinya sudah mulai berbicara. Jika demikian halnya, dia bukan lagi milik kita. Dia telah menjadi kepunyaan yang hidup. Jika hidup menghendakinya, biarlah dia sendiri yang mengasuh, mengembangkan, dan membimbingnya.